Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Kristusaragi dengan NIM 11S3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi untuk praktikum kelima terkait mata kuliah saya, Alsrudat atau Algoritma dan Struktur Data. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasusnya, di mana yang pertama itu untuk app cari duplikat. Jadi program ini merupakan bagian dari paket yang bernama Package Dell IFS 3050 studi kasus. Eh, jadi program dimulai dengan mengimpor kelas scanner dari pustaka Java Util. Kelas utama program ini adalah si app cari duplikat. Jadi kelas ini memiliki metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Di dalam metode main, pertama-tama dibuat sebuah objek scanner bernama scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kemudian program akan menampilkan teks ke konsol yaitu memasukkan jumlah elemen array. Jadi ini bertujuan untuk minta pengguna masukkan jumlah elemen yang akan disimpan dalam array. Input ini dibaca menggunakan scanner in next in dan dia hanya menerima array yang bertipe integer. Jadi langkah selanjutnya program akan menampilkan pesan masukkan elemen array ke layar. Ini adalah instruksi kepada pengguna untuk mulai masukkan nilai individual ke dalam array. Menggunakan pula ini dilakukan dengan menggunakan perulangan for. Setelah seluruh elemen array diisi, program akan mencetak pesan mencari duplikat. Jadi untuk melakukan pencarian ini, dibuatlah sebuah objek bernama cari duplikat dari kelas ini, cari duplikat. Di sini letak pentingnya desain program ini yang memisahkan logika pencarian duplikat ke dalam kelas terpisah. Jadi kemudian pemanggilan metode temukan duplikat dari objek cari duplikat dilakukan dengan menggunakan dan memberikan array sebagai argumen. Metode ini bertanggung jawab untuk memproses isi array dan mengembalikan informasi mengenai elemen-elemen yang muncul lebih dari satu kali. Hasil dari metode tersebut dicetak ke layar dengan pesan duplikat yang ditemukan agar pengguna mengetahui hasil pencariannya. Dan pada akhirnya, setelah semua proses selesai, programnya akan menutup scanner yang menggunakan scanner close. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung eh, melihat cara kerja programnya. Jadi misalnya kita akan masukkan jumlah elemen array, kita 4 elemen array, misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, maka ketika dicari duplikatnya tidak akan ada duplikat. Tapi kalau misalnya kita buat 1, 2, 2, 3, maka dia akan menemukan duplikatnya di mana itu si 2. Jadi itu untuk app cari duplikat. Kemudian di sini ada app delete node. Jadi sama seperti tadi kita menggunakan Java Util Scanner. Tapi dalam hal ini, masukan dari pengguna akan digunakan untuk menentukan node mana yang ingin dimasukkan dan dihapus dalam struktur data pohon biner atau BST atau binary search tree. Jadi kelas utama program ini bernama AppDeleteNode yang ditandai dengan penggunaan ini public class. Semua program ini akan dimulai dari metode si main lagi. Di dalam metode main ini, pertama-tama dibuatlah sebuah objek scanner dengan nama scanner. Objek ini digunakan untuk membaca masukan pengguna. Setelah itu dibuat sebuah objek dari kelas DeleteNode yang dinamai BST. Kelas delete node ini kemungkinan besar merupakan eh, kelas delete node ini memang kelas yang mengimplementasikan struktur data binary search tree lengkap dengan operasi seperti penyisipan insert dan penghapusan delete. Langkah pertama dalam interaksi pengguna adalah meminta input berupa angka atau integer yang ingin dimasukkan ke dalam BST. Jadi akan ditampilkanlah pesan masukkan nilai node yang ingin ditambahkan. Setelah itu pengguna masukkan nilainya lalu disimpan ke dalam variabel si insert value. Nilai ini kemudian digunakan sebagai argumen dalam pemanggilan metode insert dari objek CBST ini. Metode ini akan menyisipkan nilai tersebut ke dalam pohon BST. Hasil dari metode insert merupakan boolean disimpan dalam variabel insert. Jika hasilnya true, berarti penyisipan berhasil dan program menampilkan pesan bahwa node berhasil ditambahkan. Sebaliknya jika nilai tersebut sudah ada dalam pohon, mungkin eh, karena BST ini tidak mengizinkan nilai duplikat, maka program akan mencetak bahwa node tersebut sudah ada. Setelah itu, program akan lanjutkan proses ke penghapusan si node, di mana nanti akan menampilkan pesan masukkan nilai node yang ingin dihapus untuk dari pengguna dan dibaca dan disimpan dalam variabel delete value. Kemudian
Nilai ini digunakan dalam pemanggilan metode delete dari objek BST. Metode delete ini akan mengambilkan nilai boolean yang menunjukkan apakah penghapusan berhasil atau tidak. Jika node ditemukan dan berhasil dihapus, program akan mencetak bahwa node berhasil dihapus. Sebaliknya, jika node tidak ditemukan dalam BST, maka program akan mencetak bahwa node tersebut tidak ditemukan. Seperti biasa, program ini akan diakhiri dengan ditutupnya si scanner. Kita bisa langsung lihat, misalnya kita bisa nambahkan satu, dan misalnya kita memasukkan nilai node yang belum ada di BST nih, jadi akan mengembalikan node 2 tidak ditemukan dalam BST. Bedanya kalau kita masukkan satu, kemudian kita mau menghapus satu, maka node satu ini akan berhasil dihapus. Jadi itu untuk app delete node. Kemudian kita masuk ke app tidak ulang, seperti biasa kita package-nya itu di dalam si studi kasus dan dia menggunakan import si scanner. Jadi kelas utama dalam program ini bernama app tidak ulang. Namaan kelas yang diawali dengan kelas ini, dia akan bertindak sebagai entry point dalam Java. Jadi dalam metode main ini, pertama-tama dibuat sebuah objek scanner, kemudian akan mencetak instruksi kepada pengguna dengan sys ini. Dia akan meminta pengguna untuk masukkan string yang bertujuan memberitahu si pengguna untuk masukkan input mereka. Selanjutnya program akan membaca baris input itu menggunakan scanner next line dan menyimpannya ke variabel yang bertipe string. Setelah string diperoleh dari pengguna, program melanjutkan dengan membuat objek dari kelas tidak ulang bernama tidak ulang. Jadi kelas ini bertanggung jawab sebagai logika utamanya, yaitu mencari karakter pertama dalam string yang tidak muncul lebih dari sekali. Program memanggil metode cari karakter tidak ulang dari objek tersebut dan memberikan input sebagai argumen. Nilai yang dikembalikan oleh metode ini adalah sebuah karakter char yang disimpan dalam variabel hasil. Disinilah proses analisis string dilakukan. Ehm, jadi meskipun implementasinya di luar dari file ini, metode tersebut akan memeriksa karakter demi karakter untuk mencari yang tidak berulang. Setelah hasil karakter diperoleh, program akan melakukan hasil pengecekan kondisi. Jika nilai dari hasil tidak sama dengan karakter kosong, yang maka program akan mencetak karakter tersebut dengan pesan karakter pertama tidak berulang. Eh, Sebagai penutupnya, seperti biasa, scanner yang akan ditutup. Jadi ini untuk kayak mana jika program ini dijalankan. Misalnya A, B, C. Maka karakter pertama yang tidak berulang itu adalah si A, karena dia yang pertama di depan, dan dia memang tidak berulang. Misalnya kita buat, maka karakter pertama yang tidak berulang itu B. Tapi ada juga kasus misalnya seperti ini, tetap saja dia akan mengembalikan B, karena B itu yang pertama karakter yang tidak berulang. Kalau misalnya dia buat seperti ini, dia juga mengembalikan si D, karena di sini si D lah yang pertama yang tidak berulang. Jadi itu untuk program ini. Kemudian di sini ada app total down. Jadi di dalam metode mainnya, langkah pertamanya itu seperti biasa akan membuat objek dari scanner. Kemudian dibuat sebuah objek dari kelas total down bernama BST. Jadi kelas total down ini adalah kelas yang mengimplementasikan struktur binary search tree dan memiliki logika untuk menyisipkan node ke dalam pohon serta menghitung jumlah down. Kata down di sini mengacu pada node dalam BST yang tidak memiliki anak baik di kiri maupun di kanan. Jadi setelah objek BST dibuat, program akan mencetak pesan memasukkan elemen BST. Jadi kita bisa memilih untuk min 1 untuk selesai. Jadi ini instruksi kepada pengguna agar mulai masukkan angka-angka yang akan menjadi elemen dari BST. Proses input ini menggunakan perulangan while true, yang berarti program akan terus meminta input secara tak terbatas sampai pengguna memberikan tanda berhenti. Di dalam step iterasi nilai input dibaca melalui scanner next in dan disimpan dalam variable value. Jika nilai tersebut sama dengan min 1, maka perulangan dihentikan dengan perintah si break. Ini merupakan cara untuk memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih kalau dia mau keluar, mau selesai atau tidak. Jika nilainya bukan min 1, maka nilai tersebut akan dikirim ke dalam insert milik si BST ini. Setelah semua elemen dimasukkan ke dalam BST, program akan mencetak hasil berupa jumlah dalam BST. Ini dilakukan melalui pemanggilan metode COUNTLIST dari objek BST. Metode ini akan menelusuri seluruh node dalam BST dan menghitung berapa banyak node yang tidak memiliki anak kiri maupun kanan dalam terminologi struktur data yang disebut sebagai daun. Hasil penghitungan ini akan digabungkan ke dalam teks jumlah daun dalam BST dan kemudian
scanner akan ditutup ketika semuanya sudah selesai. Jadi misalnya seperti ini, satu, dua, tiga, enam, kita kemudian bisa untuk yang gunakan satu, maka dia akan membalikan bahwa jumlah daun dalam list ini hanya satu. Itu untuk yang app total daun. Kemudian kita masuk ke app total node. Jadi langkah pertama dalam metode main ini seperti yang saya buat scanner. Jadi karena ini seluruh elemen search binary search tree akan dimasukkan oleh pengguna secara manual satu persatu. Kemudian dibuatlah objek dari kelas total node binary search tree yang merupakan inner class atau kelas dalam dari total node. Baris ini menunjukkan bahwa binary search tree bukan kelas mandiri, melainkan dideklarasikan dalam kelas total node. Oleh karena itu, pemanggilan new total node binary search adalah cara untuk mengakses objek dari kelas tersebut. Jadi setelah objek BST ini dibuat, program akan memberikan instruksi kepada pengguna dengan mencetak kalimat masukkan elemen BST. eh, dan cara kemudian akan diberikan instruksi, kita bisa mengakhiri program ini menggunakan Control D yang merupakan eno file. Jadi itu sebuah sistem Unix, Linux, Mac. Jadi F ini dikirim dengan menekan Control D. Program kemudian masuk ke dalam perulangan while scanner has next in. Perulangan ini berarti selama masih ada input bertipe bulangan in bulat in yang bisa dibaca maka akan terus berjalan. Jadi nanti input ini harus dalam bentuk integer. Nilai integer ini bakal disimpan ke dalam variable value. Jadi nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam BST dengan memanggil metode insert value dari objek BST. Metode ini akan menempatkan nilai ke dalam pohon pencarian biner sesuai dengan aturannya, yaitu nilai lebih kecil dengan akan masuk ke sisi kiri dan nilai lebih besar akan masuk ke sisi kanan. Setelah semua input selesai dimasukkan, program kemudian memanggil metode countNodes dari kelas totalNode yang diberikan argumen bst getRoot. Di sini getRoot ini digunakan untuk mengambil akar dari pohon bst tersebut. Metode countNodes ini kemungkinan besar secara rekursif untuk menghitung jumlah seluruh node dalam pohon dengan cara menelusuri setiap node satu persatu, menghitung dirinya lalu menjelajah ke kiri dan kanan hingga ke seluruh cabang pohon. Hasil dari proses ini akan ditotal oleh jumlah simpul atau node dalam struktur BST. Nilai total node tersebut akan kemudian dicetak melalui sistem out print line, di mana itu total jumlah node dalam BST plus total node. Jadi pesan ini akan memberikan uh, output ke pengguna untuk menunjukkan berapa node ada di dalam BST-nya. Terakhir, objek scanner akan ditutup menggunakan scanner close. Ini implementasinya, misalnya tuh, 2, 3, 4, 5, dan kita bisa menutupnya menggunakan Ctrl D. Jadi total jumlah node dalam BST-nya ada 5. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.